Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Anis Fadi. Dan kalian bisa manggil saya Anis boleh, Kak Anis boleh, atau Kak Fuad juga boleh. Silakan, Bapak. Saya lahir di Jakarta 25 September 2000. Ya, umur saya 21 tahun. Yang tidak jauh dengan kalian, yang paling tidak 3 sampai 4 tahun aja. Yang kita masih sepantaran lah. Dan pendidikan saya SD di alhamdulillah lulus 6 tahun di SDN Cilangkap 7 di Depok. Nanti kalian tahu kan Depok? Tahu. Nah, SMP di MTS Nasional Khair. Kebetulan saya di sini 2 tahun doang. Kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1 itu saya pernah merasakan yang namanya pondok pesantren. Lalu pondok pesantren saya di sini di Darut Taqwa di belakang CCM. Tahu kan CCM? SMA saya di SMA Negeri 13 Depok, dekat Juanda. Kalau kalian tahu daerah Depok, Juanda, Margonda, tahu? Nah, itu daerah situlah SMA saya. Nah, sekarang kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jurusan Pendidikan Agama semester 6. Dan status saya belum nikah, jadi kalau bisa kalian manggil saya jangan bapak ya. Memang muka saya merada tua, gitu kan. Tapi kalian manggil saya kakak aja lah, gitu kan. Kalau mungkin kalian mau sosial media saya juga ada, Instagram @aniswari25, atau mungkin mau share nomor WA saya, mangga silakan. Langsung saja masuk ke materi. Materi pertama itu kita akan membahas sholat, gitu kan. Sebelum kita masuk ke materi, sudah ada tahu belum pengertian dari sholat itu apa? Sholat, kan kalian sering tuh sholat, melakukan ibadah sholat. Mungkin kira-kira kalian tahu nggak sih pengertiannya itu apa? Coba silakan mulai. Sholat itu doa, berdoa. Itu dah gitu aja. Ya. Ada lagi tahu? Melakukan interaksi bersama Allah. Ya. Ada lagi? Suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, cakep. Betul. Next. Nah, menurut tadi si kakak siapa namanya? Haji Bakti. Aji. Oke. Menurut bahasa ialah doa. Doa. Nah, tadi teteh siapa namanya? Indah. Indah. Nah, Indah itu menjelaskan tentang pengertian menurut istilah. Bukan. Sholat menurut bahasa ialah doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bukan. Kenapa sih? Bukan kenapa sholat juga dinamakan menurut bahasa itu doa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Karena di dalam sholat ini penuh dengan kumpulan-kumpulan doa, mulai dari doa takbiratul ihram, dengan sampai ke sholat akhir itu kan ada doa itu dari kita ruku, sujud, dengan duduk di antara dua sujud, itu kan ada doa-doanya. Nah, kenapa sholat itu dinamakan doa? Karena ya tadi, karena di dalam sholat itu terdapat kumpulan doa-doa, gitu kan. Terus juga sholat ini merupakan sebuah ibadah yang wajib dilakukan seorang muslim, gitu kan? Yang khususnya sudah balik. Tuh, hukumnya wajib ya sholat. Sholat juga hukumnya itu fardu ain. Fardu ain, tahu fardu ain? Ada tahu nggak fardu ain itu apa? Coba tadi siapa aja coba. Maksudnya itu kayak yang harus wajib dilaksanakan. Nah, fardu ain itu adalah sebuah hukum ya, sebuah hukum yang sebuah ibadah ini tidak bisa diwakilkan. Jadi sholat itu yang mutlak buat diri kita sendiri. Kita nggak bisa minta teman kita untuk mewakilkan gitu. Ya, misalkan kondisi kita lagi sakit, tolong dong gantiin sholat zuhur saya karena kondisi saya lagi sakit. Itu nggak bisa. Tuh. Terus juga masuk ke Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholawata liduluki
syamsi ila ghasaqil laili wal Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini kan sudah jelas ya, Allah memerintahkan kita untuk sholat mulai dari matahari tergelincir sampai dengan gelap malam. Begitu. Kalau sudah memerintahkan kita ya untuk melaksanakan sholat, dan juga dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Kenapa sih gitu kan? Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena peminatnya dikit. Bukan. Ada yang tahu? Nggak. Apa? Karena pergantian penulisan catatan amal itu dikasih pergantian. Cakep, betul sekali. Jadi waktu subuh ini ada namanya pergantian tugas, atau biasa kita sebut itu ini pergantian shift, ya kan? Shift malam atau shift pagi. Jadi malaikat itu ada tugasnya juga. Dari ada yang bertugas di malam hari, siang hari, pagi, dan sore. Nah, di waktu subuh ini pergantian antara malaikat malam dengan malaikat pagi. Nah, di jam subuh itu pergantian itu. Nah, makanya ketika kita melaksanakan sholat subuh, malaikat-malaikatnya di atas sedang melihat kita tuh, melihat kita sedang ibadah. Keren banget kan tuh? Nah, terus juga sholat subuh ini ibadah yang menurut saya juga ibadah yang paling sulit dilakukan. Yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Karena di waktu subuh ini kondisinya itu kita lagi asik-asiknya tidur, ya kan? Lagi pulas-pulasnya tidur. Walaupun kita dengar nih ada suara azan kayak as-sholatu khairum minan naum, gitu kan? Tapi kita udahlah, lagi enak tidur, nanggung nanti aja. Padahal gitu kan, kita sudah tahu nih di dalam surat Al-Isra fadilah atau keutamaan dari sholat subuh, salah satunya itu disaksikan oleh malaikat. Tuh. Langsung ke slide selanjutnya. Syarat wajib sholat. Yang pertama itu beragama Islam, ya. Nah, kita yang lahir sebagai Islam, gitu kan? Lahir sebagai Islam, kita tuh hukumnya wajib melaksanakan sholat. Itu juga untuk orang yang non Muslim pindah ke agama Islam, mu'alaf. Ketika seorang itu sudah mu'alaf, maka orang itu kan sudah beragama Islam nih, maka harus wajib melaksanakan sholat. Bukan. Syarat yang kedua sudah balik. Nah, sudah balik. Balik itu kalau dalam bahasa ilmiahnya itu bisa disebut dengan pubertas. Itu kan. Tanda-tanda pubertas itu atau tanda-tanda balik itu bagi laki-laki. Yang pertama itu laki-laki ya. Laki-laki itu pertama mimpi basah tuh. Mimpi basah. Tuh kan. Itu untuk laki-laki tuh. Kalau misalkan ketika laki-laki sudah mimpi basah, berarti tandanya itu sudah balik. Tandanya sudah balik, gitu kan? Maka kalau laki-laki sudah mimpi basah, tandanya sudah balik, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat. Gitu. Nah, kalau untuk perempuan, tandanya itu kalau kita sudah balik, perempuan sudah balik itu menstruasi, kan? Ketika sama tuh kayak laki-laki tadi, ketika sudah menstruasi, sudah tanda balik, maka hukumnya wajib untuk sholat. Gitu kan? Selain itu juga tanda-tanda balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, gitu kan? Mana yang wajib, mana yang sunnah, gitu. Bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal, gitu kan? Terus untuk syarat yang ketiga yaitu berakal. Kita tuh yang memiliki akal sehat, gitu kan? Akal kita sehat, maka hukumnya itu wajib. Nah, kalau orang gila, menurut kalian wajib atau enggak? Enggak. Kenapa? Nah, betul. Nah, berarti kalau misalkan kayak ada orang yang akalnya sehat, gitu kan? Tapi dia enggak melaksanakan sholat itu. Berarti kan sama aja kayak orang tersebut
orang gila dong. Karena tidak melaksanakan sholat. Kan sholat orang gila itu nggak melaksanakan sholat gara-gara tidak berakal. Gitu. Terus syarat wajib yang terakhir itu dari ini khusus perempuan, suci dari haid dan nifas. Nah haid itu kan keluar itu ketika menstruasi ya, menstruasi. Nah kalau nifas itu adalah darah yang keluar ketika perempuan itu melahirkan. Nah itu namanya darah nifas. Betul. Nah, maaf ya, mungkin ada gangguan HP. Nah, ketika perempuan sudah suci dari haid dan nifasnya, maka hukumnya sudah wajib. Nah, kalau misalkan perempuan ini masih dalam keadaan haid, terus masih dalam keadaan nifas, maka hukumnya berubah, bukan wajib lagi. Mereka perempuan itu nggak usah melaksanakan sholat. Tuh. Lanjut ya. Nah, syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, gitu kan? Nah, kalau hadas kecil ini bisa disucikannya dengan cara berwudu, gitu kan? Cara berwudu, contoh dari hadas kecil itu seperti kita kentut, gitu kan? Kentut atau mungkin kita muntah, gitu kan? Kena kencing, gitu kan? Itu namanya hadas kecil. Nah, kalau hadas besar itu cara mensucikannya dengan kita mandi, gitu kan? Dengan mandi, baru mandi apa namanya? Mandi junub, dengan mandi besar, gitu. Terus syarat yang kedua, suci daripada pakaian tempat yang najis, gitu kan? Suci badan kan yang ini ya, yang bersama nih. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau pakaian kita suci dari pakaian itu kita harus pastikan pakaian yang kita pakai itu bersih, gitu kan? Entah jangan sampai di pakaian kita ini ada najis, gitu kan? Kalau misalkan di pakaian kita ada najis, maka sholat kita tidak sah. Tuh, ya kan? Makanya kalau bisa dibedakan untuk pakaian sholat sama pakaian untuk main, khusus saja terhindar, gitu kan? Agar terhindar dari ini nih, takutnya pakaian kita itu najis, ada najisnya, harus dibedakan. Dan juga saja suci dari tempatnya itu harus bersih, gitu kan? Harus bersih. Kalau misalkan kita lagi di hutan atau lagi di gunung, kan kalau sholat boleh di mana aja ya, asalkan menghadap kiblat. Nah, kita harus pastiin dulu nih bawahnya itu benar-benar terhindar dari najis. Jangan sampai kayak pas kita lagi sholat di bawahnya itu kayak ada kotoran. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Karena kalau misalkan ada kotoran, berarti tempat itu najis. Gitu. Nah, yang ketiga ini menutup aurat. Nah, menutup aurat ini untuk laki-laki itu batasnya itu dari pusar sampai ke bawah lutut. Kalau untuk perempuan seluruh badan terkecuali muka sama telapak tangan. Nah, saya punya pertanyaan nih. Misalkan saya mau sholat, dengan pakaian saya itu cuma pakai singlet atau inilah kaos apa yang nggak ada keteknya, bawahnya pakai sarung. Kira-kira menurut kalian sholatnya sah atau enggak? Sah. Benar sah nih? Sah atau enggak? Sah. Kenapa? Nah, iya betul sah. Tetapi adabnya itu tidak bagus. Masa kita menghadap Allah, gitu kan? Pas sholat ini kan kita menghadap Allah dengan beribadah. Masa kita beribadah pakai pakaian yang seperti itu? Dengan masa ketika kita main keluar ketemu dosen atau ketemu guru, masa kita pakai pakaian rapi, masa ketika kita mau menghadap Allah pakai pakaian yang tidak sopan, gitu kan? Nggak boleh tuh. Terus syarat yang kelima sudah masuk waktu sholat, gitu kan? Nah, tandanya sudah masuk sholat itu tandanya itu dikumandangkannya suara azan, gitu kan? Kalau misalkan azan zuhur ini, sholat zuhur ini waktunya itu jam 12, misalkan. Tapi kita melaksanainnya jam 11.45. Nah, maka kan
belum waktunya masuk sholat. Nah itu tuh sholat itu nggak sah, gitu kan. Terus syarat yang kelima sudah pasti menghadap kiblat, gitu kan. Terus yang keenam sadar, gitu kan. Nah, kalau misalkan orang mabuk itu kan dalam keadaan tidak sadar. Nah maka hukumnya tuh nggak boleh mereka nggak boleh untuk melaksanakan sholat. Kalau misalkan mereka mau sholat, udah tunggu dulu sampai dalam keadaan sudah sadar. Tuh, karena kenapa? Kalau misalkan orang mabuk ikut sholat, takutnya nanti gerakannya itu ngawur, nggak tertib, gitu kan? Naik asal-asal aja. Awalnya dari takbir langsung ke sujud, terus ke ruku, langsung tiba-tiba salam, kan gitu. Nggak boleh tuh, nggak sah gitu hukumnya ya. Yang kalau orang yang mabuk karena dalam keadaan tidak sadar. Nah, rukunnya nih. Rukun sholat itu yang pertama niat. Bukan niat sudah pasti niat. Niatnya itu sudah pernah tahu kan niatnya? Ya. Kalau niat masuk yang kedua berdiri dengan tegak bila mampu. Nah, berdirinya itu bila mampu. Kalau misalkan kita dalam keadaan sakit nih, kita nggak mampu untuk berdiri, kita boleh sholat sambil duduk, kan? Kalau misalkan duduk tidak bisa, sambil rebahan. Kalau misalkan berdiri, duduk, rebahan nggak bisa, itu kita ambil jalan terakhir sholatin. Tuh. Jalan terakhir tuh, kalau misalkan nggak bisa semuanya. Terus rukun yang ketiga itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang Allahu Akbar, gitu kan. Nah, posisi tangan itu yang benar itu di atas perutnya, ini kan perut, di dada, di bawah dada, di atas perut, di bawah dada, gini. Terus juga jarinya begini, gitu tuh, posisinya gitu ya. Yang benar, tuh saat takbiratul ihram. Terus juga yang keempat itu membaca surat Fatihah. Kenapa sih, gitu kan? Kenapa dari habis takbir langsung ke surat Al-Fatihah itu rukunnya? Kenapa enggak baca doa iftitah dulu terus Al-Fatihah? Cuma langsung rukun harus habis Al-Fatihah langsung rukun. Kenapa enggak baca surat dulu? Kenapa tuh? Ada tahu enggak? Ya, kenapa enggak doa iftitah sama apa namanya? Membaca surat pendek itu enggak termasuk dalam rukun sholat? Ya, sunnah benar. Karena dalam doa iftitah itu masuknya ke sunnah abad, gitu kan. Nah, sunnah abad ini ketika sunnah abad kan salah satunya itu tadi apa? Doa iftitah, kan salah satunya doa iftitah. Kalau misalkan di dalam sholat sunnah abad ini doa iftitah ini kita tidak baca, maka hukumnya itu sholat kita itu harus namanya pas terakhir itu sujud sahwi. Harus ada sujud sahwi ketika kalau kita sholat itu nggak baca iftitah di akhirnya atau sebelum salam, maka kita wajib tuh hukumnya untuk sholat ini sujud sahwi. Nah, kalau yang tadi yang membaca Al-Quran itu masuknya ke sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini kalau misalkan kita nggak mengerjakan, ya tetap sholat kita sah, nggak perlu untuk kita sujud sahwi dulu, gitu. Jadi kalau sunnah abad itu harus sholat itu akan sah ketika kita sudah melaksanakan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat itu nggak apa-apa, kita nggak perlu melaksanakan sujud sahwi, sholat kita sudah sah, gitu. Yang kelima ruku kan sudah paham ya, ruku yang gini nih, ruku. Nah, posisinya tuh harus ini ya, harus lurus gitu, posisi badan lurus nih, lurus. Nggak boleh kayak gini, apalagi gini nggak boleh. Jadi posisinya tuh harus benar-benar lurus gini ya, lurus gitu. Terus ruku kayak tidak itu yang kayak sami Allah beriman hamidah, itu maksudnya tadi tidak. Terus yang ketujuh ada ruku, duduk di antara dua sujud, duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir. Nah, membaca tasawuf akhir itu ini yang doanya itu yang at-tahiyatul.
at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatulillah sampai ya betul. Tapi itu kan maksudnya kalau langsung sini sampai inakan itu langsung ada kan di dalam hidup tasawuf akhirnya baca tasawuf itu kan ada yang namanya membaca sholawat kan Allahumma apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu kan. Itu kan harus membaca sholawat Nabi. Terus rukun yang ke-12 itu salam itu yang benar itu kayak ketika assalamualaikum. Nah pas assalamualaikum itu kita langsung nengok jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang benar kayak gitu. Terus rukun yang terakhir itu tertib itu harus berurutan mulai dari yang pertama dari niat terus berdiri sampai ke salam harus tertib harus berurutan. Jangan sampai kayak habis dari niat terus langsung ke ruku terus kita takbiratul ihram sujud kan nggak tertib itu nggak boleh tuh kayak gitu. Nah mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai terkait materi tentang sholat? Paham nih semua nih? Benar nih? Kalian tanyakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Materi selanjutnya itu ya sholat jenazah. Gitu kan? Sholat jenazah. Materi selanjutnya. Sholat jenazah ini, gitu kan? Sholat jenazah ini dilakukan ketika posisi si mayit ini sudah dalam keadaan suci, sudah dimandikan dan sudah dikafani, baru boleh kita melaksanakan sholat jenazah, gitu kan? Terus juga tata cara sholat jenazah ini berbeda dengan sholat biasa, sholat yang lain. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah ini tidak ada gerakan ruku dan sujudnya, dan nggak ada ruku, sujud, tidak duduk di antara dua sujud itu nggak ada di dalam di dalam sholat jenazah, gitu. Terus juga tujuan dilaksanakannya sholat jenazah itu gunanya untuk mendoakan si mayit supaya dosa-dosanya diampuni. Gitu kan? Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pula yang mendoakan, itu lebih bagus lagi. Gitu. Misalkan kalau misalkan sholat biasa itu kan tujuannya itu kan untuk memperdekatkan diri kepada Allah. Makanya sholat biasa itu kayak sholat fardu, sholat sunnah yang lain itu ada ruku dan sujudnya, karena kan itu kita menyembah Allah. Nah, sedangkan kalau sholat jenazah itu nggak ada ruku sujudnya, karena kalau misalkan dalam keadaan dalam sholat jenazah itu kita melakukan ruku dan sujud, sama aja kita menyembah si mayit, begitu. Nah, hukum melaksanakan sholat jenazah itu ialah fardu kifayah. Nah, tahu nggak fardu kifayah? Kan tadi kalau sholat fardu itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Ada yang tahu nggak? Apa? Coba kamu. Fardu kifayah. Bisa diwakilkan oleh orang lain. Cakep, betul. Jadi kayak sholat jenazah ini punya fardu kifayah yang dimana ketika sudah ada seseorang yang melaksanakannya, maka hukumnya itu berubah. Gitu. Contoh, misalkan si fulan meninggal, terus kita melihat si fulan ini tidak ada yang menyolati. Nah, maka bagi kita yang melihatnya, yang mengetahuinya, hukumnya itu wajib untuk menyolatkan si fulan. Gitu. Terkecuali kalau misalkan kita tahu si fulan itu sudah ada yang menyolatkan, maka hukum itu bukan wajib lagi. Tapi kalau misalkan emang mau menyolatkan, ya silakan. Karena yang tadi saya bilang lebih banyak jamaahnya, maka lebih banyak lagi yang mendoakan si mayit. Betul. Lanjut. Nah, sini ada keterangannya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Rasulullah menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Tuh. Pahala bagi orang yang
menyaksikan jenazah mulai dari menyolatkan sampai menguburin itu, sampai dari menguburin pahalanya itu 2 kirot atau 2 gunung yang besar. Bukan pahala kita lumayan gede tuh. Bayangkan 2 gunung yang gede banget. Dengan segitu tuh pahala kita untuk kalau misalkan kita menyaksikan mayat dari menyolatkan sampai menguburin gitu. Nah, syarat sah sholat jenazah. Nah, syarat sah sholat jenazah itu hampir sama lah sama sholat yang lain gitu. Kayak menutup aurat, kita suci dari hadas, cuci badan pakaian, menghadap kiblat. Gitu. Nah, yang membedakan itu tuh yang ini, 2 ini. 1, 2 yang membedakan. Yang membedakan itu dilakukan setelah mayit dimandikan dan dikafani. Gitu tuh. Kalau misalkan kondisi mayit ini sudah dimandikan dan dikafani, maka hukum sholat itu sudah sah. Sholat itu sudah sah. Gitu. Terus yang kedua, jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyelamatkannya. Gitu. Misalkan kiblat di sana, apa sih? Berarti posisi si mayat itu harus dia menghadap kiblat di situ. Misalkan mayatnya di sini, kita di sini yang nyolatin. Jadi si mayatnya harus di depan yang menyolatkan. Next. Nah, rukun sholat jenazah. Yang rukun yang pertama itu adalah niat. Udah yang tahu belum? Niat sholat jenazah. Belum. Kamu yang laki-laki tahu nggak? Enggak. Emang kamu nggak pernah ngelakuin gitu? Kenapa? Pernah. Berarti tahu dong niat apa? Tahu. Coba baca niat apa? Soalnya ada mayit Ya. Nah itu untuk niat. Nah kalau yang perempuan ada tahu? Tahu nggak? Apa ya? Yang mana di mana? Mayitah. Itu benar ketemu. Kalau perempuan itu bedanya kan kalau di laki-laki itu haza mayiti, kan? Haza mayiti. Sedangkan kalau misalkan perempuan itu hazil mayitati. Itu bedanya. Terus rukun yang kedua itu melakukan takbir 4 kali takbir diselingi oleh beberapa bacaan. Gitu kan? Nah, bacaan yang pertama itu saat kita takbirkan Allahu Akbar. Nah, bacaan pertama itu kita baca surat Al-Fatihah. Gitu kan? Membaca surat Al-Fatihah. Ya kalian sudah paham lah surat Al-Fatihah kayak gimana. Nah, terus untuk takbir yang kedua itu membaca sholawat. Gitu kan? Kan sudah membaca Al-Fatihah nih. Kan waladhdallin kan amin. Takbir itu Allahu Akbar. Gitu kan? Nah, ketika takbir kedua itu kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu segitu juga cukup, sudah boleh. Terus yang takbir yang ketiga itu membaca doa untuk si mayit. Gitu kan? Takbir ketiga sama takbir keempat itu sama membaca doa. Nah, takbir yang ketiga itu doanya Allahumma gfir lahu. Ini untuk laki-laki ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk mayit laki-laki. Kalau misalkan untuk mayit perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk perempuan. Nah, takbir pertama kan misalkan sudah kita baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan untuk mayit laki-laki kita takbir Allahu Akbar. Kan, nah kita masuk ke takbir keempat. Nah, takbir keempat itu bacanya ada tahu? Ada nggak? Keempat. Saya juga nggak tahu. Coba kamu yang laki. Kan tadi kamu sudah ini. Hah? Lupa. Aduh. Saya juga lupa lagi. Bentar. Allah itu untuk bacaan yang keempat. Coba ulangin yang kencang dengan teman-temannya. Allahumma la tahrimna Allahumma la tahrimna ajrahu ajrahu wa la taftina la
Coba ulang biar temen yang mungkin. Wa Allahumma la tahrimna ajrahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa la tahrimna ba'dahu wa fir lana walahu. waghfir lana wa lahu. Nah, setelah kita baca doa tersebut, yang paling itu langsung salam. Itu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, rukunnya itu sudah terpenuhi tuh sampai salam. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Mau nanya Pak, Ya, enggak. kalau kita nemu mayat nih Pak, Ya, lumayan. kan katanya kalau kita nemu mayat tuh harus disolatin. Nah, kalau kita posisinya sendiri, kita nemuin itu mayat sendiri, kita nyolatin sendiri apa ada batas minimal orang? Ya, kalau bisa kita ini apa namanya, panggil orang lah, bukan panggil orang. Masa ya kita nggak ini kan kita tahu di situ ada mayat, kan nggak langsung kita mandiin, nggak langsung kita salatin. Berarti kan harus kita mandiin. Kalau misalkan mayatnya perempuan, jadi yang mandiin itu harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Kecuali misalkan kondisi mendesak, nggak ada apa namanya, nggak ada perempuan. Misalkan kamu nemu nih mayat perempuan, kamu boleh tuh mandiin dia, gitu kan? Mandiin terus kamu kapanin, gitu. Kapan udah sholatin, gitu. Kalau misalkan emang di daerah situ emang adanya kamu doang, ya udah kamu aja yang nyolatin, gitu. Sekalian kamu kuburin tuh, jangan cuma habis dimandiin, dikapanin, disolatin malah kamu diemin situ, gitu. Ada lagi? Nggak ada. Sebelum kita mempraktek, saya kan mau praktek mengerjakan sholat jenazah, gitu. Ada nggak? Ada yang mau tanya Kak? Hah? Udah jadi kamar mandi Pak. Awal mandinya lagi rusak. Ayo, ada yang mau tanya Kak? Nggak ada? Enggak, Kak. Nggak, oke. Cukup. Karena di RPP saya itu ada mengerjakan apa? Siswa melaksanakan atau mempraktekkan sholat jenazah, gitu kan? Maka kalian semua yang praktek ke depan. Dan kamu yang laki-laki imamnya ya. Ya, mohon kita praktek sholat jenazah. Ini pakai suara Pak? Apa? Pakai suara Pak? Oke lah, suara kita baca doa ya tadi. Udah itu dari niat, gitu kan? Yang kebetulan dibaca di sana. Ya. Langsung coba. Main cowok ya Bray? Ya, saya lumayan ketawa lah kalau Bang. Lo niatnya pakai? Lihatnya mayat laki-laki. Oh, Tadi katanya kita laki-laki. langsung aja Pak. Ya. Enggak harus baca niat dulu, harus kan namanya praktek. Kan berarti dari niat dulu berurutan satu salam. Tetap masuk. Sholli ala hadzal mayyit ala takbirati fardu kifayah lillahi ta'ala. Enggak kan kamu imam, jadi imaman lillahi ta'ala. Aman lillahi ta'ala. Kalau yang kan kamu jadi makmuman lillahi ta'ala. Masuk kan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu ketawa, masa sholat ketawa? Nggak boleh ketawa tuh ya. Kan sudah takbir pertama. Kamu yang benar dong. Masa sholat ketawa gitu? Ya terus coba. Kamu tadi imamnya nih. Kebayang. Allahu Akbar. Dan takbir kedua itu membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya baca bareng, baca bareng. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa najjih minal khataya
ajmaina wasallu al-akhir minan nas wa bil khairan min dari wa akhir khairan min akhir wa zawjan khairan min zawji wa bil jannah wa amilu min azabil wa khairan min azabil nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dulu. Karena kan sekarang kalian sudah tahu rukun-rukunnya acara sholat jenazah seperti apa, maka nanti kalau misalkan kalian tahu nih tetangga kita atau saudara kita meninggal, maka kita harus ikut menjelaskannya dengan tata cara yang seperti ini nih rukun-rukunnya nih. Tuh, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi kalian atau mungkin ya kata-kata yang kurang mengenakan bagi kalian, tolong dimaafkan. Karena di sini kalau misalkan ada kesalahan ucap atau materi, mohon dimaafkan karena posisinya saya di sini masih belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.